Selamat datang kembali para petualang alam semesta. Hari ini kita akan menyelami dunia di luar pemahaman kita, sebuah realitas di mana ruang dan waktu bertemu dalam cara yang tak terbayangkan. Dimensi keempat adalah sesuatu yang sering kita dengar dalam teori ilmiah, tetapi sangat sulit untuk divisualisasikan. Namun, pemahaman tentang dimensi ini bisa membawa kita pada wawasan baru tentang alam semesta. Dan mungkin suatu hari nanti membantu kita menjelajahinya secara langsung. Dimensi keempat adalah sebuah konsep yang begitu istimewa. Jika kita hidup dalam dunia 3 dimensi, bayangkan ada sebuah realitas di mana batasan ruang dan waktu sebagaimana yang kita pahami tidak lagi berlaku. Di sana kita mungkin bisa melihat seluruh sejarah dalam satu pandangan. Atau bahkan berpindah ke berbagai titik waktu tanpa harus melewati masa kini. Ini berarti kita bisa mengalami waktu seperti kita mengalami ruang, berjalan melewati masa lalu atau masa depan, seperti kita melangkah ke depan atau ke belakang di dunia 3 dimensi. Seberapa mungkin kita dapat mengakses dimensi ini? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu dimensi keempat. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe channel ini, klik dulu subscribe dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan ketika kami mengupload video baru nantinya. Memahami dimensi keempat. Dalam perjalanan kita memahami alam semesta, kita terbiasa dengan 3 dimensi ruang. Panjang, lebar, dan tinggi. Dunia kita dibangun di atas 3 parameter ini. Namun ada teori yang menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 3 dimensi, dengan dimensi keempat sebagai langkah berikutnya dalam memahami realitas. Beberapa ilmuwan bahkan percaya bahwa dunia kita mungkin tersusun dari lebih dari 4 dimensi, dengan tambahan dimensi lain yang tersembunyi dalam skala subatomik. Untuk memahami dimensi keempat, mari kita mundur sejenak dan melihat dunia 2 dimensi. Bayangkan sebuah lembaran kertas. Jika kita hanya dapat bergerak ke kiri, kanan, maju, dan mundur tanpa bisa melompat ke atas atau ke bawah, kita akan terjebak dalam 2 dimensi. Jika ada makhluk 3 dimensi, ia bisa muncul tiba-tiba di dunia kita, atau bahkan melihat keseluruhan lembaran dari luar batas persepsi kita. Makhluk tersebut juga bisa melihat bagian dalam dari benda tanpa harus membukanya. Jika kita adalah makhluk 2 dimensi, konsep ini akan sangat sulit dibayangkan. Sekarang, mari kita terapkan konsep ini pada dunia 3 dimensi kita. Jika ada makhluk berdimensi 4, mereka bisa melihat kita dari luar batas ruang yang kita pahami. Mereka bisa mengetahui bagian dalam tubuh kita tanpa harus membedahnya, atau bahkan mengakses tempat-tempat yang bagi kita tampak tersembunyi. Dari sudut pandang mereka, mereka tidak hanya melihat permukaan, tetapi seluruh struktur sekaligus. Seperti kita melihat isi sebuah kotak transparan tanpa membukanya.
Dalam beberapa teori fisika, dimensi keempat seringkali dikaitkan dengan waktu. Artinya, jika kita bisa bergerak secara bebas dalam dimensi keempat, kita mungkin bisa mengakses masa lalu atau masa depan seperti kita berpindah tempat dalam ruang 3 dimensi. Ini membuka kemungkinan perjalanan waktu yang selama ini hanya ada dalam fiksi ilmiah. Beberapa teori dalam fisika kuantum dan relativitas telah menunjukkan kemungkinan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan sesuatu yang bisa ditekuk dan dimanipulasi. Teori relativitas Einstein, misalnya, menunjukkan bahwa waktu bisa berjalan lebih lambat atau lebih cepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Ada pula hipotesis yang menyebutkan bahwa dimensi keempat tidak hanya terkait dengan waktu, tetapi juga bisa berupa ruang yang berbeda dari yang kita kenal. Jika ini benar, maka mungkin ada ruang lain yang berada di sekitar kita, tetapi tidak bisa kita rasakan secara langsung. Sebuah makhluk 4 dimensi, misalnya, bisa melewati tembok tanpa merusaknya, seperti kita melewati gambar 2 dimensi tanpa menyentuhnya. Fenomena ini terdengar seperti sihir, tetapi bisa saja suatu hari nanti menjadi bagian dari pengetahuan sains yang lebih maju. Menjelajahi dimensi keempat. Nah, sekarang kita lanjut membahas pertanyaan, bisakah kita berkunjung ke dimensi keempat? Jika kita ingin menjelajahi dimensi keempat, kita memerlukan cara untuk melepaskan diri dari batasan 3 dimensi yang kita alami saat ini. Salah satu pendekatan yang sering didiskusikan adalah melalui teknologi canggih atau bahkan kesadaran yang berkembang. Beberapa teori menyebutkan bahwa kesadaran manusia mungkin memiliki hubungan dengan dimensi yang lebih tinggi, dan bahwa dalam keadaan tertentu, kita bisa mendapatkan kilasan dari realitas yang lebih luas. Para ilmuwan sedang mengeksplorasi kemungkinan bahwa teknologi kuantum atau eksperimen gravitasi dapat membantu kita memahami cara memasuki dimensi keempat. Beberapa penelitian tentang lubang cacing dan singularitas gravitasi menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi manusia untuk bergerak melalui dimensi yang lebih tinggi jika kita menemukan cara yang tepat untuk melakukannya. Eksperimen dengan kecerdasan buatan dan realitas virtual juga mungkin membuka jalan untuk memahami dan mensimulasikan bagaimana rasanya berada dalam dunia 4 dimensi. Di sisi lain, pendekatan berbasis kesadaran juga menarik perhatian banyak peneliti. Beberapa teori menyebutkan bahwa meditasi mendalam atau pengalaman mendekati kematian bisa memberikan kilasan dari dimensi lain. Ada laporan dari individu yang mengalami perasaan berada di luar waktu dan ruang setelah menjalani pengalaman spiritual tertentu. Apakah ini bukti nyata dari keberadaan dimensi yang lebih tinggi atau hanya ilusi dari otak kita? Itu masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mungkin suatu hari nanti, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
kita akan menemukan cara untuk mengakses dimensi keempat secara langsung. Namun, hingga saat itu tiba, yang bisa kita lakukan adalah terus mengeksplorasi dan memahami batasan realitas kita saat ini. Dimensi keempat tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam fisika dan filsafat. Apakah itu hanya konsep teoretis, ataukah realitas yang bisa dijelajahi suatu hari nanti? Kita belum tahu pasti. Namun yang jelas, semakin kita memahami alam semesta, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Dan mungkin, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih besar tentang eksistensi kita. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan eksplorasi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetaplah menjelajah alam semesta dengan pikiran terbuka bersama channel YouTube Bintang Fajar ini.